Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 29 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kita diingatkan bahwa iman akan Tuhan selalu menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami akan peran iman akan dikau dalam hidup kami. Santo Yosef Reina de Metz sudah wujud menyatakannya itu dalam kehidupannya sebagai misionaris. Walaupun ia ditantang, tetapi imannya akan dikau selalu menenangkan dia. Kami mohon, teguhkanlah iman kami. Semoga bersama Engkau kami selalu alami rasa damai dan sukses. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman akan Tuhan menyelamatkan kita. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yosef Reina de Metz, misionaris pertama dari Serikat Sabda Allah yang dikenal dengan singkatan SVD, yang bekerja di Shantung Selatan di negara Cina. Sebagai misionaris, ia bekerja sangat tekun dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya, yaitu Tirol Selatan, Italia, sampai meninggal di Cina 28 Januari tahun 1908. Cara hidupnya sungguh mempengaruhi orang lain. Saya secara pribadi masuk bergabung dalam Serikat Sabda Allah atau SVD hanya karena tertarik dengan sikap
hidup Santo Yosef Freina de Metz. Ia yang lemah lembut, sederhana, dan tekun menjalankan tugas misionernya, walaupun banyak kali dicaci maki oleh sekelompok elit yang menganggap bahwa agama Kristen identik dengan kekuatan dari luar yang berbahaya untuk bangsa dan negara Cina. Ia dirampok dan dibawak belur oleh mereka yang tidak senang dengan beliau. Tetapi ia tidak pernah lari dari semua tantangan itu. Ia sangat mencintai orang Cina dan budaya Cina, sampai-sampai ia sendiri katakan, "Di dalam surga aku mau menjadi orang Cina." Karena itu sewaktu digelar santu, Yosef Freina de Metz dilengkapi dengan busana Cina. Kepada saudara-saudaranya SVD, Yosef Freina de Metz pernah berkata, "Pekerjaan misioner tidak punya arti kalau tidak ada cinta dan dicintai." Saya sudah mencintai saudara-saudariku orang Cina, dan saya sudah menjadikan budaya dan bahasanya sebagai bagian dari hidupku. Saya rela mati demi mereka. Saya mau menjadi orang Cina di dalam surga. Santo Yosef sungguh merasa satu dengan orang Cina yang dilayaninya. Mereka bukanlah seketurunan dengan dia, tetapi iman akan Kristus sudah menyatukan dia dengan mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini sesungguhnya mau melukiskan kehidupan kita, di mana kita terkadang ditantang dan alami gelora ombak yang mengancam hidup kita. Kadang kita merasa takut, tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, seharusnya kita tidak perlu cemas, karena Tuhan Yesus selalu berada bersama kita. Ikutilah apa yang dibuat oleh para rasul. Mereka membangunkan Yesus. Katanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi tenang sekali. Itulah kehebatan Tuhan. Dia mendengarkan permohonan para rasul dan menghardik angin itu. Satu ajaran untuk kita, supaya selalu mendekati Tuhan dan sampaikan apa yang sangat kita butuhkan. Tuhan juga mengharapkan agar kita selalu percaya kepadanya. Katanya kepada para rasul, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pesan di balik pernyataan Yesus ini adalah, bersama Yesus Kristus pasti semuanya aman-aman saja. Karena itu jangan takut. Iman akan Tuhan akan menyelamatkan kita. Santo Yosef Freina de Metz selalu merasa nyaman dan menerima segala tantangan hidup dengan baik karena ia selalu percaya Yesus Kristus yang mengutusnya ke Cina selalu ada bersama dia dan selalu memampukan dia menerima semua tantangan itu dengan tenang. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bersama Santo Yosef Freina de Metz dan Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, perkuatkanlah iman kami dan gerakkanlah hati dan pikiran, dan sadarkanlah kami bahwa Engkau selalu ada bersama kami, dan bersama Engkau pasti kami akan selalu merasa nyaman dan berhasil. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.